Halo semua, perkenalkan nama saya Akila Kaira dari jurusan Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai topik Managing Communication beserta dengan pengimplementasiannya pada perusahaan Coca-Cola. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang komunikasinya sendiri. Jadi apa itu komunikasi? Secara singkat, komunikasi adalah mentransfer dan memahami sebuah makna. Nah, transfer di sini maksudnya jika sebuah informasi atau ide belum tersampaikan, maka komunikasinya belum terjadi. Pembicara yang tidak didengar atau penulis yang materinya tidak dibaca juga artinya belum berkomunikasi. Yang lebih pentingnya lagi, bagaimanapun juga, komunikasi itu harus melibatkan pemahaman makna dan agar komunikasinya berhasil, makna tersebut perlu disampaikan dan juga dipahami. Langsung aja masuk ke pembahasan utama. Pertama ada Organizational Communication Networks. Jadi Communication Network sendiri merupakan kumpulan pola organizational communication yang dihasilkan dari kombinasi antara vertikal dan juga horizontal flows. Di sini ada communication network yang paling umum. Jadi ada chain network, wheel network, dan juga all channel network. Terus di bagian yang ada di layar juga udah ditampilkan ringkasan keefektifan dari masing-masing jaringan berdasarkan beberapa kriteria seperti speed-nya, akurasinya, terus probabilitas munculnya seorang pemimpin, dan pentingnya kepuasan anggota. Jadi bentuk jaringan yang mau dipilih juga tentunya kembali lagi ke tujuan awal kita. Jadi tidak ada yang lebih baik ataupun yang lebih buruk. Terus tentang masing-masing jaringan, jadi secara singkat dalam chain network itu komunikasi mengalir berdasarkan rantai komando yang formal, jadi baik ke atas maupun ke bawah. Lalu kalau wheel network itu mewakilkan komunikasi yang mengalir antara para pemimpin yang kuat, serta juga dapat diidentifikasikan dengan jelas oleh orang lain yang berada dalam kelompok kerja atau dalam tim tersebut. Jadi di sini pemimpin di sini fungsinya untuk menjadi penghubung dalam berkomunikasi. Nah, yang terakhir yaitu ada all channel network, di mana komunikasi mengalir secara bebas di antara semua anggota dan kelompok kerja ataupun tim. Pembahasan selanjutnya ada information technology and communication. Jadi di zaman seperti saat ini, teknologi bisa dibilang udah merubah cara kita hidup maupun bekerja. Dunia komunikasi pun juga udah tidak lagi sama seperti yang dulu. Meskipun seiring berkembangnya teknologi, maka juga perlu diadakannya adaptasi lagi. Namun perkembangan teknologi juga memungkinkan bagi para manajer dalam mengkoordinasikan upaya kerja dari karyawannya dengan cara yang lebih efisien dan juga lebih efektif. Nah, beberapa manfaat lainnya yang bisa ditemukan yaitu adanya peningkatan dalam hal memantau performa dari masing-masing individu ataupun dari masing-masing tim. Lalu dengan adanya teknologi yang lebih lengkap, maka pengambilan keputusan juga menjadi lebih baik. Selanjutnya, kolaborasi juga menjadi lebih banyak dilakukan dan juga berbagi informasi menjadi lebih mudah. Serta yang tidak kalah penting, aksesibilitas ke rekan kerja menjadi lebih besar juga. Selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe dari network systems. Jadi ada dua, ada intranet dan juga extranet. Dimana kalau intranet ini merupakan penggunaan teknologi web baik dari situs tunggal maupun multisitus teknologi. Jadi contoh-contoh dari intranet itu seperti workplace collaboration and networking software dari Facebook. Ada juga Microsoft Teams yang pastinya kita udah cukup familiar. Terus ada Axero, ada MyHub, ada Google Docs yang kita juga familiar. Ataupun ada juga intranet connection. Di sini juga ada beberapa contoh fungsi dari intranet, antara lain yaitu misalnya sebagai situs tempat para pekerja untuk membaca, memodifikasi, ataupun menyetujui suatu dokumen, lalu untuk memberi komentar pada bagian tertentu di dokumen yang dibuat oleh karyawan lainnya pada tempat dan waktu yang mungkin berbeda, terus membuat forum diskusi dan juga membuat jadwal untuk meeting yang dibuat secara online dan dapat diakses oleh para karyawan yang lainnya. Selanjutnya tentang extranet. Jadi extranet ini memiliki fungsi untuk memperluas jangkauan intranet dari komunikasi internalnya aja. Seperti misalnya dokumen sharing, terus memperbaiki bug pada software, dan menyediakan informasi untuk transaksi business to business.
Contoh dari layanan extranet yang menghemat biaya staf yaitu seperti perbankan online. Jadi pelanggan bisa mentransfer uang antar rekening, bisa membayar tagihan, dan juga bisa mendapatkan gambaran tentang status akun mereka. Dan hal ini tentunya menguntungkan bagi bank karena pelanggan tidak lagi perlu datang ke bank untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi bank bisa menghemat biaya untuk staf. Selain itu, extranet juga merupakan ladang bisnis bagi bank, di mana mereka bisa juga menawarkan layanan pelanggan seperti pinjaman, hipotek rumah, dan instrumen keuangan lainnya. Yang terakhir, yang tidak kalah penting lagi, yaitu organisasi lain dan juga bank juga bisa menawarkan laporan bank secara online dan tagihan elektronik kepada para pelanggannya melalui extranet mereka. Jadi layanan elektronik ini bisa menghemat biaya dan juga jadi layanan elektronik ini bisa menghemat biaya dalam hal pengiriman surat dan juga pencetakan. Sekarang kita coba masuk ke bagian pengimplementasiannya dari communication network ini. Terus ada juga benefit yang didapatkan oleh perusahaan dengan adanya teknologi dalam hal komunikasi dan network system pada suatu perusahaan. Jadi perusahaan yang akan dibahas di sini yaitu Coca-Cola. Coca-Cola sendiri merupakan sebuah perusahaan manufaktur soft drink internasional yang terkenal dengan inovasi dan kreativitasnya. Coca-Cola juga telah berkecimpung di dalam bisnis ini selama 125 tahun terakhir dan keberhasilannya juga didorong oleh sekitar 700.000 karyawan yang tersebar di lebih dari 200 negara. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dimiliki, maka diperlukan juga sistem komunikasi yang terkoordinasi dengan baik yang dapat membangun dan memelihara semangat dari tim. Komunikasi pada Coca-Cola bertujuan untuk mengembangkan struktur internal dan eksternalnya yang sukses dari sistem komunikasi yang berdasar kepada penciptaan lingkungan kerja yang nyaman dan menguntungkan bagi semua karyawan. Pertukaran ide-ide baru juga dilakukan secara bebas di semua tingkat manajemen dan di antara para pekerja. Selain itu, Coca-Cola juga memfokuskan komunikasi eksternal mereka untuk menjaga hubungan bisnis yang sukses dengan para stakeholder dan juga para konsumen. Jadi saluran komunikasi yang dilakukan pada perusahaan tersebut cukup efektif yang memungkinkan komunikasi dari atau ke manajemen berlangsung secara bebas atau free flow. Saluran-saluran yang disediakan meliputi mekanisme yang dibuat secara internal seperti misalnya melalui telepon, ada intranet, email, papan pengumuman, maupun melalui rapat juga. Dari sini bisa dikatakan bahwa communication network yang diterapkan pada Coca-Cola yaitu all-channel network, di mana seperti yang dikatakan sebelumnya, semua pesan mengalir secara bebas baik dari manajemen tingkat atas maupun manajemen tingkat bawah. Selanjutnya tentang dampak positif dari kemajuan IT, kebetulan saya menemukan sebuah artikel yang dipublikasi oleh Microsoft. Di sini yang dibahas yaitu Coca-Cola FEMSA, yang merupakan salah satu klien dari Microsoft. Jadi di artikel tersebut dijelaskan bahwa awalnya itu dimulai di tahun 2019 di mana Coca-Cola FEMSA mulai mempelajari tentang kemajuan teknologi yang kemudian di awal tahun 2020 perusahaan tersebut mulai melakukan transformasi digital yang berdampak secara langsung pada karyawannya dan juga pada akhirnya pada operasionalnya secara keseluruhan juga. Jadi ini bisa masuk ke poin ketiga juga sebenarnya yang membahas tentang intranet. Jadi dengan diterapkannya teknologi dari Microsoft ini yang berbasis pada cloud, perusahaan mampu mengubah metode dan menginspirasi para karyawannya dengan bekerja secara kolaboratif walaupun dari jarak jauh. Dengan adanya jaminan bahwa semua data termasuk yang terkait dengan operasional perusahaan itu tersimpan dengan baik. Meeting-meeting yang biasa dilaksanakan secara tatap muka juga akhirnya beralih ke online. Yang dalam hal ini Coca-Cola menggunakan Microsoft Teams. Terus apalagi di awal tahun tersebut, di awal tahun 2020 itu kebetulan juga juga dunia sedang digemparkan oleh pandemi COVID-19 yang membuat bekerja secara on-site itu tidak memungkinkan. Jadi sistem berbasis cloud ini sangat membantu Coca-Cola. Intinya, kemajuan teknologi ini membuat remote work atau bekerja dari jarak jauh secara kolaboratif menjadi memungkinkan. Dan penerapan teknologi terkini juga berhasil mempertahankan keberlangsungan bisnis dari Coca-Cola.
Sebagai tambahan untuk poin ketiga, dalam hal intranet selain Coca-Cola menggunakan software berbasis cloud dan menggunakan meeting online, pada artikel yang dipublikasikan oleh Marketing Week dengan judul Coca-Cola Ready's Social Network for Staff. Jadi seperti judulnya, Coca-Cola akan memperkenalkan elemen sosial media ke online staff engagement programnya, yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan strategi komunikasi internalnya. Jadi Coca-Cola akan memperkenalkan fungsi media sosialnya ke sistem intranetnya. Jadi nantinya di sistem tersebut akan ditampilkan berita-berita harian, artikel-artikel, dan berbagai insight dalam upaya untuk dapat terhubung secara lebih baik dengan 700.000 karyawannya yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan untuk berbagi tentang praktik terbaik yang bisa dilakukan agar para karyawannya tetap up to date tentang apa yang sedang terjadi pada wilayah-wilayah yang lainnya. Sekian pembahasan dari saya mengenai topik managing communication. Di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembahasan materi. Semoga pembahasan tadi dapat membantu teman-teman semua dalam memahami topik secara lebih jelas. Mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kesalahan, dan terima kasih.